Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menggunakan tanda titik dalam kalimat dan percakapan. Yang kedua, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu serta menulis tanda waktu. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui panjang pendeknya nada pada lagu serta bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pada pembelajaran 3 tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contohnya, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Diakhiri dengan titik. Ayah mengantarkan Jonas ke sekolah menggunakan sepeda motor. Diakhiri dengan titik. Kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Diakhiri dengan tanda titik. Nah, itulah penggunaan tanda titik pada kalimat yang diletakkan pada akhir kalimat ketika kata terakhir sudah selesai, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Pada pembelajaran 4, kita belajar menggunakan tanda titik dalam percakapan. Nah, tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Bularas jelaskan kembali, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, anak-anak bisa membaca percakapan yang terdapat pada gambar. Anak-anak bisa cermati dan fahami percakapan tersebut dan tanda baca titik yang digunakan dalam percakapan tersebut. Selanjutnya, pada gambar tersebut terdapat teks percakapan sebagai berikut. Rudi, wah hangat ya berada di dekat api unggun. Diakhiri dengan titik. Iya, kamu benar Rudi. Titik. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Diakhiri dengan titik. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api. Rudi, Jonas. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan pertama. Komang, Lan, ayo kita bermain congklak di Selasar. Lani, ayo kita bermain congklak. Kemudian pada percakapan kedua, kita perbaiki penulisannya karena belum diakhiri dengan tanda titik, maka kita beri titik pada akhir kalimatnya, akhir percakapannya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak harus ingat bahwa tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ketika kalimat tersebut sudah berakhir, maka anak-anak tidak boleh lupa untuk memberi tanda titik pada akhir kata. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika pada pembelajaran 3, membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat 2 jarum panjang, yaitu jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang sudah disediakan. Nah, ayo perhatikan gambar jam berikut. Jonas sarapan pada pukul 6 pagi. Maka jarum pendeknya menunjuk ke arah angka 6 dan jarum panjang menunjuk ke arah 12. Maka dibaca pukul 6.
Bisa difahami? Ya, jadi kita harus memperhatikan jarum panjang dan pendeknya. Selanjutnya, Jonas makan siang pukul 1. Jarum pendek menunjuk ke arah 1 dan jarum panjang menunjuk ke arah angka 12. Dibaca pukul 1. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh lainnya. Jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Dan yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Jadi anak-anak, ketika jarum panjang terletak pada angka 12, maka anak-anak cukup membaca jarum pendeknya saja karena itu menunjukkan jam tepat pukul 24 seperti itu. Ini contoh lainnya, jarum pendek angka 2, jarum panjang di angka 12. Dibaca pukul 2. Jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 12 dibaca pukul 4. Sampai di sini sudah dapat dipahami belum mengenai jam yang telah ditunjukkan pada contoh? Selanjutnya, pada pembelajaran 4, anak-anak menulis tanda waktu. Nah, untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Perhatikan, pada jarum pendek ini menunjuk ke angka 4 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Maka ketika dituliskan yaitu pukul 04.00 diakhiri dengan titik di belakang. Seperti itu ya anak-anak ketika menuliskan pukul 4 ya, 04.00. Kemudian diakhiri dengan titik di belakang 0. Nah, itu penulisan yang tepat ya anak-anak. Jangan sampai keliru atau salah. Misalnya tidak memberi 0 di depan angka 4. Nah, itu salah ya. Selanjutnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 5. Ketika ditulis yaitu pukul 05.00. Nah, jangan sampai lupa sebelum angka 5 kita beri 0 terlebih dahulu. Lalu yang bawahnya yaitu waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 3. Ditulis pukul 03.00. Nah, seperti itu ya anak-anak penulisan yang tepat untuk menuliskan jam. Selanjutnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 7. Nah, ditulis pukul 07.00 diakhiri dengan titik. Dan contoh selanjutnya, waktu yang ditunjuk jarum adalah pukul 12. Kita tuliskan pukul 12.00 diakhiri dengan titik. Nah, jangan sampai terlupakan titik di belakangnya ya anak-anakku. Nah, seperti itu untuk penulisan jam dalam tulisan angka ya. Anak-anak jangan lupa mengakhiri dengan titik di belakangnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP, pembelajaran 3, panjang dan pendek nada pada lagu. Ayo dengarkan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu berikut dan perhatikan juga lirik lagunya. Sayang semuanya.
Setelah anak-anak mendengarkan lagu tersebut, kita bisa mengetahui bahwa terdapat nada panjang dan nada pendek. Nada panjang dibunyikan satu ketukan, misalnya 1 dan 3. 1 dibunyikan satu ketukan, 3 dibunyikan satu ketukan. Nada pendek dibunyikan setengah ketukan, misalnya 4 dan 3. 4 dibunyikan setengah ketukan dan 3 dibunyikan setengah ketukan. Anak-anak bisa mengingat kembali yang pernah Bu Laras jelaskan mengenai nada. Nada yang dinyanyikan setengah ketukan yaitu nada yang memiliki garis sambung di atasnya. Sedangkan untuk nada yang tidak memiliki garis sambung dinyanyikan satu ketukan. Di sini Bu Laras akan menjelaskan kembali tentang pengertian menyanyikan nada satu ketukan dan setengah ketukan. Di sini ada misalnya terdapat nada do dan mi, yaitu nada 1 dan 3. Ketika nada tersebut berdiri sendiri seperti ini tanpa diimbuhi titik sesudahnya ataupun garis penghubung di atasnya, maka nada 1 dan nada 3 ini dinyanyikan satu ketukan. Karena dia tidak memiliki imbuhan garis penghubung di atasnya ataupun titik sesudahnya. Lalu pada nada kedua yaitu nada 4 dan 3 terdapat garis penghubung di atasnya. Nah, ketika terdapat garis penghubung di atasnya seperti ini, maka dinyanyikannya setengah ketukan. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya dari sini. Ketika nada tersebut berdiri sendiri tanpa diimbuhi titik sesudahnya ataupun garis penghubung di atasnya, maka dinyanyikan satu ketukan. Tetapi ketika nada tersebut diimbuhi atau diikuti dengan garis penghubung di atasnya, maka dinyanyikan setengah ketukan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Dan untuk tugas kita hari ini, anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu dengan diiringi gerakan tubuh. Misalnya tepuk tangan ataupun menggunakan alat musik ritmis lainnya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Bu Laras sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.